Halo semua, kami dari Biro PSDM. Himavi 2021. Perkenalkan, saya Dian Sekar sebagai moderator. Perkenalkan, saya Gonia. Dan perkenalkan, saya Oki. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai hal-hal yang paling banyak dirasakan di Open Sambat nih, dengan topik cara menentukan batasan diri. Menurut kalian sering mengiyakan diri tentang ajakan teman tuh gimana sih? Baik nggak sih menurut kalian? Dari siapa dulu nih? Dari Mbak Konia dulu apa? Dari Oke lah. Ya Allah, kok nawar sih. Oke. Oke lah, soalnya katanya dia relate. Oke. Dari Oki juga oke. Oke, menurut aku mengiyakan ajakan orang. Kalau misalkan mengiyakan, misal nih orang minta bantuan ke kita, baik kok kalau misalkan kita ngelakuin itu. Kalau misalkan kita selalu bilang iya, sebenarnya baik. Karena ya dari situ kita bakal jadi orang yang baik dan juga jadi orang yang bisa ngebantu orang lain di sekitar kita. Tapi kalau misalkan hal itu justru membuat kita jadi mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan waktu kita. Jadi membuat kita memprioritaskan hal lain yang sebenarnya bukan milik kita, itu nggak baik menurutku. Jadi harusnya kita mengiyakan ajakan orang sewajarnya. Jadi kayak kita tuh mengiyakan ajakan orang kan nggak semua harus kita iyakan gitu nggak sih? Ini dipilih kalau memang sekiranya itu penting atau berguna itu iyain gitu. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan kita punya waktu luang buat dia minta bantuan apa atau minta ngajak kita ngapain, kita bisa aja iyain. Tapi kalau misalkan di situ kita juga lagi punya urusan, ada hal yang lebih harus kita prioritaskan, ya kita boleh kok buat menolak itu. Terus kalau Mbak Konia nih, misalnya kalau ada waktu senggang kayak gitu, cuman ada tugas tapi deadline-nya tuh masih panjang gitu. Terus ada kayak temen minta ditemenin kemana gitu, itu kayak terbebani atau enggak sih? Kalau menurut Mbak Konia nih gimana nih? Kalau menurut aku setuju tadi sama Oki. Mungkin kenapa sih kita tuh selalu seakan-akan apa-apa tuh kayak ngiyain apa kata orang. Maksudnya mengiyakan ajakan orang. Kalau menolak tuh kayak takut mengecewakan orang lain, takut dia jadi nggak temen sama kita lagi. Tapi Gini, kalau menurut aku sebenarnya gak ada yang mau pilihan apapun tuh gak apa-apa, asalkan kita udah tahu resiko masing-masing dari pilihan tuh apa. Misal kalau kita nolak, misal kalau kita tolak, risikonya adalah kita mungkin bakal di brain egois atau bakal bisa jadi menyakiti hati orang gitu. Tapi di sisi lain kita nolak itu dengan jujur karena emang kita nggak mampu dan itu baik buat kita, atau kayak sebenarnya emang ada hal lain yang mau kita kejar kayak gitu. Jadi ya itu. Terus kalau misalnya kita terima resikonya, ya sebaliknya kita mungkin jadi kita jadi disenengin orang lain gitu karena kita membantu dia. Tapi di sisi lain ada hal dari diri kita yang harus dikorbankan kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sebenarnya fine-fine aja kedua pilihan ini asal sama-sama tahu risikonya apa. Nah, tapi aku mau mencoba untuk tegas di salah satu pilihan. Jadi menurutku tuh intinya gini, aku pernah baca orang yang kalau udah dewasa secara mental dia tuh bisa tegas dengan apa yang dia butuhkan sama mana yang enggak kayak gitu. Jadi menurutku
kalau kita nolak karena emang kita udah gak bisa, bener-bener gak bisa gitu, itu sama sekali bukan hal yang egois kayak gitu. Nah yang penting kita nolaknya tuh secara halus kayak gitu ya, kita pastikan juga nolaknya itu pakai alasan yang udah rasional, kayak kita jujur aja gitu. Justru kalau kita jujur, kita mau terbuka, kita nolaknya kenapa, dia pasti bisa paham. Tapi kalau misalnya dia nggak paham dan malah dia tetap maksa, justru dia yang egois kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi itu mbak, kalau misalnya kan nggak semua nggak semua ajakan itu kita iyain gitu kan. Terus kan kemudian kita tuh juga harus kalau nolak tuh juga harus dengan yang baik gitu, nggak misalnya nggak kasar gitu. Kalau kasar kan kesannya kayak juga gimana gitu kan, jadi kan kayak ini gitu kan. Ya benar. Terus menurut teman-teman nih, kalau misalnya ada yang mau ngajakin ke mana gitu, cuman kita tuh nggak bisa kayak gitu, terus terbebani nggak sih menurut teman-teman? Sebenarnya tadi ada temen yang ngajak. Iya, dan itu kayak penting gitu loh, tapi kita nggak bisa gitu. Terbebani nggak sih? Menurutku ya, kalau dari kasus yang tadi itu nggak apa-apa kok kalau misalkan kita harus nolak ajakan teman tadi. Ya mungkin emang terasa berat awalnya, tapi kalau misalkan kayak gitu, di awal kita itu harus punya yang namanya skala prioritas. Jadi kita harus ngeprioritasin mana yang harus kita kerjain dulu dan mana yang harus kita kerjain nanti. Dan kalau misalkan kasus tadi, hal yang benar-benar udah nggak bisa kita tinggalin itu adalah hal yang sangat penting dan udah mepet banget, ya otomatis kita harus ninggalin ajakan teman tadi itu, walaupun ajakan itu juga penting. Tapi dilihat dari skala prioritas, ya itu tetap lebih penting hal yang tadi itu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalkan kita nolak ajakan teman itu. Kalau bagi sendiri nih gimana nih? Aku setuju banget. Ya bener, itu tadi poin utamanya itu sih, kita juga harus punya skala prioritas. Kita tuh harus tahu apa yang ditawarkan ke kita itu apakah itu kebutuhan kita atau enggak, hanya sekedar keinginan atau kebutuhan gitu. Kalau misalnya emang itu hanya sekedar keinginan, ya kita pikir-pikir lagi lah gitu. Kalau kebutuhan, dan itu tadi kalau misalnya kita punya kebutuhan, teman kita juga punya kebutuhan, lihat lagi skala prioritasnya, kira-kira mana yang lebih penting gitu. Jadi kalau bisa disimpulin kan, apa itu namanya, nggak semua ajakan tuh harus diiyain, tergantung dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita masing-masing kan. Dan kalau misalnya harus menolak pun dengan cara yang baik, nggak harus ditolak dengan kasar kayak gitu istilahnya. Jadi kayak gitu sih dari topik kita kali ini, yaitu menentukan kita sendiri. Aku ada quotes nih. Boleh. Ada quotes dari temanku. Singkat sih intinya, kamu dulu baru yang lain. Jadi kayak apa ya? Kalau kita bisa nolong diri kita sendiri, kita pasti insya Allah bisa nolong orang lain juga kok. Tolonglah diri sendiri dulu baru orang lain. Oke, mungkin ada closing statement. Oke, dari aku ada sebuah quotes. Quotes-nya tuh bunyi gini. Don't be afraid of losing people. Be afraid of losing yourself by trying to please everyone around you. Wah, mantap. Jadi jangan sampai kita tuh takut
buat kehilangan orang-orang di sekitar kita, tapi takutlah ketika kita kehilangan diri sendiri karena kita berusaha buat menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Super sekali. Terima kasih buat semua yang udah nonton video kita. Dan sampai jumpa di Open Sambat selanjutnya. Sampai jumpa di Open Sambat berikutnya.